Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endah Budi Permana Putri, STP MPH, dosen pengampu mata kuliah analisis zat gizi, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ansa Stibla dengan NIM 75 dan rekan saya Berlin Dewi Anggraini dengan NIM 73. Diva Fauzia dengan NIM 74. Alia Kiki Putri Rahima dengan NIM 76. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, review artikel dengan topik analisa vitamin larut lemak, analisa zat non-gizi, analisa zat anti-gizi, dan analisa bahan tambahan pangan. Yang pertama, dengan judul Assessment of a Portable Device to Quantify Vitamin A in Fortified Foods, Flour, Sugar, and Milk for Quality Control. Tujuan penelitian menilai kemampuan fluorometer portable, iCheck Fluoro, dan vial kit ujinya iX-Pila untuk mengukur kandungan retinil palmitate pada susu, tepung, gandum jagung, dan gula yang telah difortifikasi. Dengan metode penelitian fluorometer portable dinilai dalam prosedur 3 langkah untuk menentukan rentang kerja dan linearitasnya, presisi intra-assay, dan presisi interperson. Pengukuran dibandingkan dengan hasil yang diperoleh melalui high performance liquid chromatography HPLC yang umumnya dianggap sebagai metode standar untuk analisis vitamin A. Produk yang dianalisis tepung terigu ekstraksi rendah T55 dan ekstraksi tinggi T110, tepung jagung, gula putih kristal, susu murni 3,0% lemak, dan susu rendah lemak 1,5% lemak. Sitasi nama dan tahun Lailow et al. 2014. Rapid Direct Analysis of Retinol Palmitate Vitamin A in Fortified Vegetable Oils by HPLC FLD dengan tujuan mengembangkan dan memvalidasi metode kromatografi cair kinerja tinggi HPLC langsung untuk kuantifikasi retinol palmitate yang efisien dalam hal biaya dan waktu, mengurangi langkah-langkah persiapan sampel, menyediakan metode analisis yang cepat dan cocok untuk analisis rutin sampel minyak terfortifikasi dalam jumlah besar, menganalisis isomer cisretinol palmitate yang relevan. Dengan metode penelitian HPLC FLD High Performance Liquid Chromatography Fluorescence Detector, produk yang dianalisis minyak nabati yang terfortifikasi, sitasi dan nama tahun Rimkus et al. 2022. Jurnal yang ketiga dengan judul Optimization of Sample Preparation Procedure for Determination of Fat-Soluble Vitamins in Milk and Infant Food by HPLC Technique. Tujuan penelitian untuk menentukan metode persiapan dan ekstraksi sampel yang paling efisien untuk analisis simultan vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K dalam susu dan makanan bayi menggunakan teknik kromatografi cair kinerja tinggi HPLC. Metode penelitiannya yang pertama, teknik kromatografi cair kinerja tinggi HPLC dengan detektor UV-Vis untuk identifikasi dan kuantifikasi vitamin larut lemak. 2. 7 metode ekstraksi berbeda diaplikasikan pada setiap sampel yang berbasis pada 4 prosedur utama. A. Saponifikasi hidrolisis biasa, B. Hidrolisis enzimatik, C. Ekstraksi pelarut, D. Ekstraksi fase padat solid phase extraction atau SPE.
Efisiensi metode dievaluasi berdasarkan parameter validasi dan perolehan kembali recovery vitamin dari sampel yang dianalisis. Berikutnya produk yang dianalisis. Yang pertama, susu bayi infant milk. Kedua, bubur oat rasa coklat flavor oatmeal or porridge. Ketiga, bubur susu kering dry milk porridge campuran 5 biji-bijian dan plum. Keempat, bubur susu cair dry milk porridge dengan apel, pir, dan gandum. Terakhir, citasi nama tahun yakni Bosnir et al. 2024. Untuk artikel yang keempat, dengan judul Simultaneous Determination of Vitamin A, D3, and E in Milk and Dairy Foods by HPLC. Dengan tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan metode HPLC yang efisien untuk penentuan simultan vitamin A, D3, dan E pada susu dan produk olahan susu. Lalu, metode penelitian yang digunakan adalah ekstraksi dengan pelarut etil asetat N-heksana rasio 60/40 setelah saponifikasi. Pemisahan pada kolom C18, P4,6 mm dikali 150 mm, 5 mikrometer, 5 mikromili, dengan fase gerak metanol air 97/3 isokratik, aliran 1 mili per menit. Deteksi menggunakan photodiode array PDA pada panjang gelombang 325 nm pada vitamin A, 264 nm pada vitamin D3, 294 nm pada vitamin E dengan injeksi 20 mikroliter. Lalu, produk yang dianalisis adalah infant formula, adult formula, milk powder, yaitu susu formula bubuk pada dewasa, dan formula milk dengan sitasi nama dan tahun Yao et al. 2025. Selanjutnya terdapat metode analisis dengan judul Assessment of a Portable Device to Quantify Vitamin A in Fortified Foods, Flour, Sugar, and Milk for Quality Control. Dengan metode analisis, fluorometer portable dinilai dalam prosedur 3 langkah untuk menentukan rentang kerja dan linearitasnya, presisi intra-assay, dan presisi interperson. Pengukuran dibandingkan dengan hasil yang diperoleh melalui High Performance Liquid Chromatography (HPLC) yang umumnya dianggap sebagai metode standar untuk analisis vitamin A. Tahap yang dilakukan: penyiapan sampel makanan yang diperkaya dengan vitamin A, retinil palmitate sesuai pedoman internasional. Yang kedua, analisis kandungan vitamin A menggunakan HPLC. Yang ketiga, analisis kandungan vitamin A menggunakan fluorometer portable iCheck Fluoro. Yang keempat, penentuan rentang kerja dan linearitas kedua metode. Yang keenam, penilaian presisi intra-assay dan interpersonil. Yang ketujuh, perbandingan hasil antara HPLC dan fluorometer portable menggunakan regresi linear dan plot blend Altman. Selanjutnya, bahan yang digunakan. Bahan makanan: tepung terigu T55 dan T110, tepung jagung, gula putih kristal, susu murni 3,0% lemak, susu rendah lemak 1,5 lemak, standar HPLC, retinol, retinil asetat, dan retinil palmitate. Pelarut: aseton, metanol, metil tert, butil ether, etil asetat, dan heksana. Bahan kimia: etilen diamintetrasetat, ETA, KOH pellet. Fortifikan vitamin A: dry vitamin A palmitate 250 SN, 250 IU per gram.
Untuk tepung dan susu, dry vitamin A palmitate 50.000 IU per gram. Untuk gula, stabilisator atau pengawet, butylated hydroxytoluen BHT, natrium askorbat, asam sorbat, sukrosa, lain-lain, air, suling, nitrogen. Selanjutnya, alat yang digunakan. Fluorometer portable, iCheck Fluoro, Vial Kit uji, iX Mila, HPLC, High Performance Liquid Chromatography, Agilens 1100 series, kolom polimerik YMC 30, detektor fotodiode array UV visible Dionex UV di 340U, spektrofometri Perkin-Elmer, centrifuge Heraeus, Miltafuge X1R, Sartorius Minisart SRP4, Membranes 0,2, politetraflu, fluorotilen, siring 0,5, Turex untuk pengadukan. Citasi, nama dan tahun Lailow et al. 2014. Judul Rapid Direct Analysis of Retinal Palmitate Vitamin A in Fortified Vegetable Oils by HPLC FLD. Tahap yang dilakukan, sampel minyak dilarutkan dalam pelarut HPLC, diinjeksikan langsung ke dalam kolom C18 biasa, dideteksi dengan detektor fluoresensi, melakukan validasi. Metode meliputi linearitas rentang kerja LOQ, batas kuantifikasi, presisi, ketidakpastian pengukuran, akurasi, dan ketahanan membandingkan dengan metode sponifikasi konvensional menggunakan sampel minyak bunga matahari yang diperkaya, menganalisis isomer 9 dengan 13 CIS retinal palmitate sebagai larutan standar, melakukan percobaan fotoisomerisasi dengan mengekspos larutan standar Altrans retinal palmitate ke cahaya lampu halogen. Bahan yang digunakan metanol LC grade, methyl tet, butyl ether, MTBE LC grade, etanol 96%, butylated hydroxytoluen BHT, standar analitik Altrans retinal palmitate CAS banding 7981, 9 CIS retinal palmitate, 13 CIS retinal palmitate, sampel minyak nabati yang dibeli dari supermarket lokal di Bremen, Jerman untuk studi validasi. 2. Propanol atau heksana atau etanol untuk pengenceran larutan stok standar. Alat yang digunakan, sistem HPLC Acela terintegrasi thermoscientific, pompa HPLC Thermoacela 1250, autosampel termasuk injektor dan oven kolom, detektor fluoresensi FLD Thermosurveyor dengan EX sama dengan 325 nm, EM sama dengan 480 nm, kolom HPLC fast terbaik Hypersil Gold 3 150 kali 4,6 mm, perangkat lunak Chromecast versi 5,0, fotometer UV VIS Genes 10S. Citasi nama tahun Rimco SETAL 2022. Baik, metode analisis jurnal ketiga dengan judul Optimization of Sample Preparation Procedure for Determination of Fat Soluble Vitamin in Milk and Infant Food by HPLC Technique. Metode penelitiannya yang pertama, teknik kromatografi cair, kinerja tinggi HPLC dengan detektor UV vis untuk identifikasi dan kuantifikasi vitamin larut lemak. Kedua, 7 metode ekstraksi berbeda diaplikasikan pada setiap sampel yang berbasis pada 4 prosedur utama. A. Saponifikasi hidrolisis biasa, B. Hidrolisis enzimatik,
D. Ekstraksi pelarut. D. Ekstraksi fase padat. Solid Phase Extraction atau SPE. Efisiensi metode dievaluasi berdasarkan parameter validasi dan perolehan kembali recovery vitamin dari sampel yang dianalisis. Tahap yang dilakukan, yang pertama, pengambilan dan homogenisasi sampel. Setiap sampel diambil sebanyak 2 plus minus 0,05 gram, kemudian dihomogenisasi agar komponen tercampur rata. Kedua, ekstraksi vitamin 7 metode berdasarkan 4 prosedur utama. 2.1 Ekstraksi pelarut solvent extraction. 2.2 Hidrolisis enzimatik hidrolisis. 2.3 Ekstraksi fase padat solid phase extraction atau SPE. Dan 2.4 Saponifikasi panas hot saponification. Dan ketiga, sentrifugasi. Semua sampel hasil ekstraksi disentrifugasi 15 menit pada 4600 rpm. Keempat, evaporasi. Ambil 5 ml lapisan atas biasanya N-heksana, evaporasi hingga kering di bawah nitrogen pada 50 derajat Celcius. Kelima, rekonstitusi. Larutkan residu kering dalam 500 mikroliter campuran asetonitril atau M-etanol. Keenam, filtrasi. Saring larutan dengan membran filter berukuran pori 0,45 mikromili ke vial HPLC. Ketujuh, analisis HPLC. Sampel dianalisis menggunakan HPLC dengan detektor UV vis untuk kuantifikasi vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya bahan yang digunakan. Yang pertama, sampel makanan bayi, susu bayi, bubur oat coklat, bubur susu kering, 5 biji-bijian dan plum, bubur susu cair, apel, pir, dan gandum. Kedua, pelarut heksana dengan 0,025% pHT, etanol, metanol, asetonitril, etil asetat, air ultra murni. Ketiga, reagen kimia, asam klorida 4N, kalium karbonat, larutan kalium hidroksida 60%, asam sitik monihidrat, buffer fosfat, dan keempat, enzim lipase. Alat yang digunakan, yang pertama, homogenizer untuk homogenisasi sampel makanan bayi. Kedua, centrifuge untuk pemisahan fase setelah ekstraksi. Ketiga, evaporator nitrogen untuk menguapkan pelarut di bawah aliran nitrogen. Keempat, shaker untuk proses ekstraksi dan homogenisasi. Kelima, water bath untuk saponifikasi panas pada 70 derajat Celcius. Dan keenam, sistem SPE solid phase extraction menggunakan kolom SPE tipe HLB dan C18. Ketujuh, high performance liquid chromatography HPLC dengan detektor UV vis. 8. Membran filter 0,4 mikromili untuk filtrasi sebelum analisis HPLC. Untuk sitasi nama dan tahun, Hosnir et al. 2024. Baik, pada jurnal yang keempat dengan judul Simultaneous Determination of Vitamin A, D3, and E in Milk and Dairy Foods by HPLC. Dengan metode penelitian, metode analisis ekstraksi dengan pelarut etil asetat N-heksana rasio 60/40 setelah saponifikasi. Pemisahan pada kolom C18 4,6 mm kali 150 mm 5 mikrometer dengan fase gerak metanol air 97/3 isokratik aliran 1 ml per menit.
Deteksi menggunakan fotodiode array (PDA) pada panjang gelombang 325 nm pada vitamin A, 264 nm pada vitamin D3, 294 nm pada vitamin E dengan injeksi 20 makroliter. Lalu, tahap yang dilakukan pada artikel yang keempat adalah saponifikasi semalam 20 jam pada suhu kamar dengan etanol BHT dan KOH. Ekstraksi 2 kali dengan etil asetat N-heksana 6/4. Vortex dan sentrifuge pengeringan ekstrak di bawah aliran N2, pelarutan kembali dalam metanol, sonikasi, filtrasi 0,22 makrometer. Kromatografi HPLC sesuai parameter di atas. Validasi metode kurva baku, LOD atau LOQ, recovery, presisi, intrahari, dan analisis sampel nyata. Bahan yang digunakan yaitu standar vitamin A, D3, dan vitamin E, 98,8%, metanol kromatografi etil asetat, kromatografi N-heksana, lalu etanol anhidrat KOH, analitik BHT, asam askorbat, air ultrapure. Lalu alat yang digunakan Waters 2695 HPLC dengan PDA detektor dan kolom X-bridge 18 4,6 kali 150 mm 5 mikrometer. Ultrasonic cleaning machine kaki 500 DE waterbath nitrogen purging instrument Enpel DC 24. Centrifuge Beckman Culture Allegra 64R, Constant Temperature Water Bath Oscillator, Julabo SW22, timbangan analitik Mettler Toledo AL 104 IC. Vortex Stirrer Multireax. Densitas yang digunakan adalah Yao et al. 2005. Dan yang terakhir hasil dengan judul Assessment of a Portable Device to Quantify Vitamin A in Fortified Foods, Flour, Sugar, and Milk for Quality Control. Dengan hasil Fluorometer Portable, iCheck Fluoro, dan Vial Kit uji IX Mila secara tepat menentukan kandungan vitamin A dalam tepung, gula, dan susu yang diperkaya. Rentang kerja fluorometer adalah 1 hingga 10 mg Re per kilogram untuk tepung gandum dan jagung, 0,5 hingga 3,0 mg Re per kilogram untuk susu, dan 5 hingga 15 mg Re per kilogram untuk gula. Nilai-nilai ini sesuai dengan rekomendasi WHO untuk fortifikasi makanan di negara-negara yang kurang berkembang. Batas deteksi LOD fluorometer lebih tinggi daripada HPLC, tetapi semuanya memuaskan. Lebih dari 1,46 mg Re per kilogram. Koefisien variasi CV dalam dan antar pengamat memuaskan, terutama untuk gula dan susu. Presisi intra-assay kadang-kadang lebih baik dengan fluorometer daripada HPLC. Linearitas antara data fluorometer portable dan data HPLC sangat baik. R kuadrat selalu kurang 0,907, kecuali untuk tepung jagung. R kuadrat sekitar 0,89. Plot Bland-Altman menunjukkan tidak ada bias sistematis yang teramati antara data yang diperoleh
dengan fluorometer dan HPLC dan kesesuaiannya baik. Selanjutnya kesimpulan. Fluorometer portable yang dinilai dalam penelitian ini menawarkan solusi yang layak untuk tantangan analisis kandungan vitamin A secara sederhana, andal dan aman dalam beberapa makanan, susu, tepung terigu, jagung, dan gula. Hubungan linear antara data dari fluorometer portable dan data HPLC mengkonfirmasikan bahwa fluorometer portable memberikan penentuan kandungan vitamin A yang baik dalam produk yang diperkaya dalam rentang yang diuji. Sitasi nama dan tahun Lailow et al. 2014. Jurnal yang kedua berjudul Rapid Direct Analysis of Retinal Palmitate Vitamin A in Fortified Vegetable Oil by HPLC FLD. Hasil linearitas ditentukan dalam kisaran 0,05 sampai 5 mg retinol palmitate L-1 dengan koefisien korelasi R2 sama dengan 0,9989, rentang kerja 1,0 sampai 100 mg retinol palmitate kilogram. Min 1 setara dengan 0,546 sampai 54,6 mg retinol kilogram min 1. Batas kuantifikasi LOQ banding 1,0 mg retinol palmitate kilogram min 1 setara dengan 0,546 mg retinol kilogram min 1. Presisi RSD antara 1,1% dan 3,1% untuk pengulangan dan reproduktibilitas pada 2 tingkat konsentrasi. Akurasi recovery rata-rata recovery pada 5 mg retinol palmitate kilogram min 1 N sama dengan 12 adalah 94%, rentang 86 sampai 100%. RSD sama dengan 5,2% pada 50 mg retinol palmitate kilogram min 1 N sama dengan 12 adalah 98%, rentang 90,4 sampai 103,2%. RSD sama dengan 4,01%. Perbandingan dengan metode saponifikasi. Hasil oleh metode saponifikasi cenderung secara sistematis lebih rendah dibandingkan dengan metode langsung. Ketidakpastian pengukuran yang diperluas dengan faktor cakupan K sama dengan 2 adalah 10%. Ketahanan robustness. Metode ini menunjukkan ketahanan yang baik dengan berbagai sampel minyak nabati yang diperkaya tanpa gangguan matriks yang signifikan. Kolom HPLC tidak memburuk oleh matriks lipid dan menunjukkan stabilitas yang sangat baik serta umur pakai yang panjang. Isomer CIS sama CIS 13 CIS retinol palmitate tidak terpisah dan 9 sampai CIS retinol palmitate terpisah sebagian dari Altrans retinol palmitate pada kolom HPLC. Eksperimen fotoisomerisasi menunjukkan penipisan Altrans retinol palmitate dan pembentukan 9 sampai CIS retinol palmitate. Kesimpulan, metode HPLC langsung yang dikembangkan untuk analisis Altrans retinol palmitate dalam minyak nabati terverifikasi efisien dalam biaya dan waktu serta tidak memerlukan persiapan sampel yang rumit. Metode ini mengurangi resiko kehilangan atau dekomposisi analit karena menghilangkan proses saponifikasi dan langkah-langkah kerja yang lebih sedikit. Metode ini lebih andal dan ramah lingkungan karena menggunakan lebih sedikit pelarut dan bahan kimia. Detektor fluoresensi yang digunakan lebih sensitif daripada detektor UV dan kurang sensitif terhadap gangguan matriks. Kolom HPLC tidak memburuk oleh matriks lipid
tidak memerlukan prosedur pencucian tambahan dan terbukti memiliki stabilitas dan umur pakai yang sangat baik. Kesederhanaan persiapan sampel dikombinasikan dengan kecepatan analisis HPLC menunjukkan metode ini sangat cocok untuk analisis rutin yang cepat dan andal dari sejumlah besar minyak terfortifikasi. Citasi nama tahun Rimkus et al. 2022. Baik, jurnal ketiga dengan judul Optimization of Sample Preparation Procedure for Determination of Fat-Soluble Vitamins in Milk and Infant Food by HPLC Technique. Hasil 1. 7 metode ekstraksi berbasis 4 teknik utama: saponifikasi, hidrolisis enzim, ekstraksi pelarut, dan ekstraksi fase padat atau SPE, diuji untuk isolasi vitamin ADEK dari sampel susu dan makanan bayi. Kedua, efisiensi ekstraksi dievaluasi berdasarkan parameter validasi, perolehan kembali atau recovery, presisi, dan akurasi, serta perbandingan dengan nilai vitamin yang tertera pada label produk. Ketiga, metode ekstraksi fase padat SPE dengan kolom C18 terbukti sebagai metode paling optimal untuk semua vitamin yang diuji. Perolehan kembali, recovery untuk vitamin A 97,4%, vitamin D 96,1%, vitamin E 98,3%, dan vitamin K 96,2%. Keempat, teknik HPLC dengan detektor UV vis dinyatakan cukup sensitif dan akurat untuk identifikasi serta kuantifikasi vitamin-vitamin larut lemak pada susu dan makanan bayi. Dan kelima, metode ini berhasil diaplikasikan pada berbagai matriks makanan bayi komersial dengan hasil yang konsisten dan dapat direproduksi. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian menyimpulkan bahwa prosedur ekstraksi fase padat dengan kolom C18 adalah metode yang paling efisien dan andal untuk persiapan sampel dalam analisis vitamin ADEK secara simultan pada susu dan makanan bayi. Metode ini memberikan hasil perolehan kembali yang sangat baik, sehingga dapat diandalkan untuk pengujian kadar vitamin dalam produk makanan bayi sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Selain itu, penggunaan HPLC dengan deteksi UV vis direkomendasikan sebagai teknik analisis yang sensitif dan akurat untuk tujuan tersebut. Citasi nama tahun Bosnir et al. 2024. Baik, dari jurnal yang terakhir, yang keempat dengan judul Simultaneous Determination of Vitamin A, D3, and E in Milk and Dairy Foods by HPLC. Dengan hasil dan kesimpulan yang didapat, yaitu pemisahan yang baik koefisien korelasi linear 0,999 untuk ketiga vitamin. LOD atau LOQ masing-masing pada vitamin A 0,002 per 0,007 mikrogram atau ml. Pada vitamin D3 0,003 per 0,010. Pada vitamin E 0,013 per 0,043. Recovery spike 94,1 sampai 97,2%. Presisi intrahari RSD 0,31 sampai 0,68%. Presisi sampel RSD 0,43 sampai 0,68%. Analisis sampel komersial menunjukkan kesesuaian dengan nilai rujukan. Lalu didapat kesimpulan, metode HPLC ini sederhana, efisien, aman, hemat, pelarut, dan toksik, serta memberikan akurasi dan presisi tinggi untuk kuantifikasi simultan vitamin A, D3, dan E pada susu dan produk susu. Metode ini siap digunakan untuk kontrol kualitas dengan rekomendasi penelitian
dengan rekomendasi penelitian lanjutan untuk memasukkan vitamers E lainnya dan mempelajari stabilitas penyimpanan. Dengan citasi Yao et al. 2025. Dan berikut adalah daftar pustaka dari citasi-citasi pada keempat review jurnal pada topik analisa vitamin larut lemak, atau analisa zat non-gizi, atau analisa zat anti-gizi, atau analisa bahan tambahan pangan pada kelompok kami, yaitu kelompok 9. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.